Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Hari ini masuk semuanya ya? Masuk. Kembali lagi dengan Ibu. Hari ini kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kita bisa menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu seperti apa pada abad keberapa. Terus yang kedua, kita tahu teori-teori apa saja yang ada dalam sejarah masuknya Islam Indonesia dan beberapa pendapat tentang masuknya Islam ke Indonesia. Nah, langsung saja ya kita ke materi. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Itu ada yang berpendapat bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu berawal pada abad ke-7. Dan ada juga pendapat yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad ke-13. Nah, pada abad ke-7, masuknya Islam Indonesia, abad ke-7, sejarah masuknya Islam ke Indonesia dimulai pada abad ke-7 berdasarkan para pedagang Arab yang berdatangan, dikaitkan dengan argumen bahwa sejarah masuknya Islam di Indonesia terjadi saat kerajaan Sriwijaya tepat pada abad ke-7. Jadi yang berpendapat bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 itu dibuktikan dengan adanya kerajaan Sriwijaya yang pada saat itu berdiri tepat pada abad ke-7. Dan juga masuknya Islam pada abad ke-7 itu orang-orang berpendapat bahwa yang membawa Islam ke Indonesia itu adalah pedagang dari Arab. Itu. Selanjutnya, masuknya Islam pada abad ke-13. Ini ada juga yang mengungkapkan sejarah masuknya Islam di Indonesia baru mulai pada abad ke-13 Masehi. Bukti yang kuat menyatakan bahwa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258. Berita dari Marco Polo tahun 1292, batu nisan Sultan Malik As-Saleh tahun 1297, dan berita Ibnu Battuta tahun 1345. Pendapat ini diperkuat dengan adanya ajaran tasawuf di Indonesia. Nah, jadi yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yaitu dengan bukti adanya runtuhnya dinasti Abbasiyah, terus ada berita dari Marco Polo, adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh, gitu ya. Nah, dari pendapat-pendapat itu bisa kita simpulkan bahwa adanya teori-teori tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua ada teori Persia, dan yang ketiga ada teori Arab atau teori Mekah. Nah, dalam teori-teori ini nanti dijelaskan Islam masuknya pada abad keberapa, terus dibuktikan dengan apa, melalui jalur apa, seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 itu akan mencari materi tentang teori Gujarat. Nah, yang kedua tentang teori Persia, yang ketiga tentang teori Arab. Nah, kalian bisa mencari informasinya dari internet ataupun dari buku. Silakan mulai dikerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Sudah selesai ya semuanya ya? Nah, sekarang perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk maju menjelaskan atau membacakan apa yang kalian dapat dari diskusi tadi. Silakan dari kelompok 1, yaitu tentang teori Gujarat.
Teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang mencorak Gujarat. Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan ini sedikit penjelasan tentang teori Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Silakan maju kelompok 2. Teori Persia. Umar Amin Hussein berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan sebelum Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabwik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya itu kelompok 3 tentang teori Arab atau teori Mekah. Silakan. Teori Arab atau Mekah. Teori ini menjelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan di Arab di Barus, Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Bundar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, itu tadi ya sedikit menjelaskan tentang teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arab. Kita ulangi sebentar sedikit lagi ya. Sejarah masuk Islam ke Indonesia itu ada yang berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 dan ada yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Nah, abad ke-7 itu yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 itu dikaitkan dengan argumen bahwa sejarah masuknya Islam di Indonesia terjadi saat kerajaan Sriwijaya, yaitu tepat pada abad ke-7. Terus abad ke-7 itu ada berdasarkan para pedagang Arab yang berdatangan ke Indonesia. Pada abad ke-13 itu ada yang mengungkapkan sejarah masuknya Islam Indonesia baru mulai pada abad ke-13. Dibuktikan dengan apa? Runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258. Terus berita dari Marco Polo tahun 1292. Ada juga batu nisan Sultan Malik As-Saleh tahun 1297 dan berita dari Ibnu Battuta pada tahun berapa? 1385. Ya. Terus pendapat ini juga diperkuat dengan adanya ajaran tasawuf di Indonesia. Nah, sekarang Ibu ada kuis, yaitu Ibu memegang ada kertas 1 atau kartu 1 dan kartu 2. Nah, nanti kartu kita dibagi menjadi 2 kelompok dulu ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nanti kartu 1 akan dibagikan ke kelompok 1 dan kartu 2 untuk kelompok 2. Nah, silakan kalian buka, di baliknya itu ada beberapa pertanyaan. Nah, cara
bermainnya. Nah, itu kan ada beberapa pertanyaan. Nanti kelompok 1 akan membacakan pertanyaan 1 kepada kelompok 2, lalu kemudian untuk langsung dijawab. Nah, setelah dijawab oleh kelompok 2 langsung memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 dan seterusnya sampai selesai. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang hadap-hadapan ya. Kelompok 2 menghadap kelompok 1 dan kelompok 1 menghadap kelompok 2. Ayo. Bisa dimulai ya. Kelompok 1 akan membacakan pertanyaan pertama pada kelompok 2. Silakan. Aku merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Aku memiliki lebih dari 17.000 pulau. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, Papua merupakan pulau utama. Siapakah aku? Siapakah aku? Indonesia. Siapa? Salah. Betul. Selanjutnya kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Aku merupakan sebuah teori yang beranggapan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang dari Persia. Siapakah aku? Siapakah aku? Teori Persia. Teori Persia, betul apa salah? Betul. Selanjutnya kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Aku merupakan sebuah teori yang beranggapan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari daerah Gujarat, India. Siapakah aku? Siapakah aku? Teori Gujarat. Kelompok 1. Betul. Selanjutnya kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Aku merupakan tokoh yang berpendapat dalam teori Persia. Inisial namaku UAH. Siapakah aku? Siapa inisialnya UAH? Siapa yuk? Umar Amir Hussein. Umar Amir Hussein, betul apa salah? Betul. Nah, selanjutnya kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Aku merupakan sebuah kerajaan yang terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Siapakah aku? Siapakah aku? Kerajaan Sunda Pasai. Kerajaan Samudra Pasai, betul apa salah? Betul. Nah, sekarang kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Terakhir ya. Aku merupakan sebuah kerajaan yang terletak di Pulau Sumatera. Orang-orang berpendapat bahwa aku salah satu bukti bahwa masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi. Siapakah aku? Siapakah aku kelompok 1? Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya, betul apa salah? Betul. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya tentang sejarah masuknya Islam dari abad ke-7, ada yang abad ke-13, terus juga ada berapa teori? 3. Yang pertama itu teori Gujarat. Kita buka ya. Teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pendagang dari daerah Gujarat, India ke Indonesia pada sekitar abad ke-13. Itu tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 yang awal ya. Betul berarti. Dan selanjutnya ini ada teori Persia untuk kelompok 2. Nah, teori Persia, Umar Amir Hussein berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia. Karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Betul ya, dari kelompok 2. Nah, di kelompok 3 yaitu teori Arab. Teori ini menjelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Betul dari kelompok 3 ya. Nah, kemudian dari teori habis teori kita ada bukti-bukti dari teori-teori tersebut. Dari 3 teori. Yang pertama, bukti dari teori adanya teori Gujarat itu adanya makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Jadi sudah disebutkan ya oleh kelompok 1. Nah, terus bukti-bukti dari teori Persia.
wilayah di Sumatera. Nah, kemudian di untuk teori Arab itu adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Nah, itu tadi ya, ada abad ke-7, abad ke-13 masuknya Islam di Indonesia, ada teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arab. Kemudian ada bukti-buktinya. Bukti-buktinya apa? Adanya makam Sultan Samudra Pasai. Siapa? Malik As-Saleh. Pada tahun berapa? 1897. Yang bercorak Gujarat. Terus bukti dari Persia itu adanya peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan tablik atau tabut di beberapa wilayah Sumatera. Kemudian bukti teori Arab itu adanya sebuah perkampungan Arab di Baru, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama apa? Khalifah. Ya. Sudah jelas ya semuanya hari ini tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh semuanya ya. Ya, sebelum kita tutup